Buitenzorg, sebutan Bogor di masa silam ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanpa kecemasan atau bebas dari kesulitan. Sebuah ironi jika menilik sejarah kelam yang pernah melingkupinya, dari pemisahan kawasan Eropa dan pribumi sampai banjir darah di Ciamis. Seperti apa kisahnya? Menyebut Bogor tentu tak lengkap tanpa Istana Kepresidenan yang terletak di Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah. Menariknya, pembangunan Istana Bogor sebenarnya tidak direncanakan sama sekali. Ya, ini sebetulnya adalah satu istana yang kecelakaan ya. Kecelakaan dalam artian seharusnya ini tidak menjadi istana. Karena pada mulanya, jadi yang membangun ide pembangunan ini berasal dari seorang Gubernur Jenderal VOC di era 1740-an yang namanya Baron van Imhoff. Nah, Baron van Imhoff ini tuh sebetulnya dia dapat info bahwa ada suatu tanah yang bagus untuk dijadikan villa di Cipanas. Oke. Ya kan? Nah, dalam perjalanan survei dia untuk menuju ke tanah di Cipanas, dia singgah di Bogor dan dia merasa bahwa secara perjalanan ini ada di tempat yang pas untuk istirahat. Strategis berarti ya? Strategis untuk istirahat. Nah, akhirnya dia istirahat di sini, kemudian baru dia melanjutkan ke Istana Cipanas, tempat yang nantinya menjadi Istana Cipanas. Nah, karena dia sudah merasa nyaman di Bogor, dia kemudian meminta kepada orang-orang VOC untuk sepertinya ini bagus untuk dijadikan sebuah rumah singgah. Dulu berada di kawasan yang disebut Kampung Baru, pembangunan istana dimaksudkan untuk menjauhi Batavia yang panas dan penuh dengan penyakit. Desain awal Istana Bogor diyakini terinspirasi dari Blenheim Palace, Inggris. Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda, melakukan renovasi besar Istana Bogor pada 1811. Raffles memperluas bangunan serta halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Selain mendatangkan 12 ekor rusa langsung dari Nepal, Raffles juga dianggap sebagai pionir dari kebun raya Bogor. Iya, pada zaman itu tuh Raffles adalah orang yang dia berasal dari rakyat jelata. Dia ingin menjadi elit ya, menjadi bangsawan. Nah, makanya salah satu caranya itu adalah dengan mengadopsi hobi-hobi orang bangsawan. Apa misalnya? Satu, dia kumpulkan satwa-satwa eksotis, kemudian dia dokumentasikan tumbuhan, dia tulis buku, dia koleksi hal-hal yang biasa dikoleksi oleh orang-orang kaya. Nah, salah satunya ya ini binatang yang dianggap eksotis. Kita bisa istilahnya menganalisis alam pikiran orang Inggris ya pada waktu itu. Kayak rusa ini punya arti yang cukup menarik di kalangan orang Eropa, ya kan? Karena dia dianggap sebagai satu makhluk spiritual, ya, satu binatang yang punya kualitas spiritual, yang mana kalau di Asia itu mirip dengan gajah. Ketika orang itu bisa diperlakukan secara baik oleh rusa, itu dia dianggap sebagai orang yang jujur, orang yang punya kualitas baik. Sejak dijadikan kediaman resmi, ada 38 gubernur jenderal Belanda tinggal di Istana Bogor dan menjadikannya sebagai salah satu bangunan kolonial dengan sejarah terpanjang di Indonesia. Peninggalan fisik dari Raffles tak hanya sekedar arsitek istana dan kebun raya Bogor. Terdapat sebuah monumen Tugu Lady Raffles yang dibuat pada 1814 untuk mengenang sang istri Olivia Mariam Raffles. Meninggal di usia 43 tahun, Olivia disebut sakit akibat tidak kuat dengan iklim tropis Indonesia. Disebut-sebut, Olivia adalah cinta sejati Raffles. Dia itu sangat ambisius, tapi juga dia itu sangat melankolis, sangat romantis lah ya. Jadi dia menulis surat dengan sangat elokuen, dengan sangat-sangat berbunga-bunga dan segala macam. Dan juga ketika dia dengan istri pertamanya, dengan Olivia Raffles, itu dia mendirikan monumen ketika Olivia itu meninggal. Nah, tetapi ini, apakah ini satu cinta yang betul-betul abadi, yang sejati atau gimana? Itu saya kurang yakin, saya meragukan. Sebabnya apa? 2 tahun setelah Olivia meninggal, dia nikah lagi. Kemudian, tetapi memang Olivia itu adalah orang yang berjasa bagi Raffles untuk menaikkan pangkat dia.
Jadi Olivia ini punya hubungan-hubungan khusus dengan atasan-atasan Raffles, kedekatan-kedekatan khusus yang kemudian melicinkan jalan suaminya untuk bisa naik menjadi pangkat-pangkat yang lebih tinggi dan juga sebagai orang di kalangan elit. Pada tahun 1817, Kebun Raya Bogor yang saat itu disebut Lance Planetarium diresmikan. Menjadi salah satu yang tertua dan terbesar di era kolonial, Kebun Raya Bogor juga diakui dunia sebagai salah satu kebun botani terindah. Bahkan pernah disebut lebih unggul dari Kew Gardens di Inggris. Menariknya, Kebun Raya Bogor juga tak lepas dari isu goib yang mengelilinginya. Berada di bekas wilayah Pajajaran, terdapat makam keramat dari tokoh kerajaan, dari istri Prabu Siliwangi, Mbah Baul, Mbah Jepra, sampai Solendang Galuh Pangkuan. Konon, ada kekuatan goib tak kasat mata yang menaungi Kebun Raya Bogor. Selain itu, ada juga jembatan gantung merah yang kini dikenal sebagai jembatan cinta. Mitosnya, mereka yang membawa pasangan ke Kebun Raya Bogor dan melewati jembatan ini tidak akan bertahan lama hubungannya. Entah dari mana semua mitos itu muncul, tak ada asal-usul yang jelas. Tetapi Bogor tak hanya tentang kesejukan semata. Sebuah tragedi berdarah pernah terjadi di Ciomas yang kala itu merupakan perkebunan swasta milik VOC. Semua diawali dari petani yang menolak kontrak kerja dan pajak berat dari tuan tanah Eropa, Johan de Sturler. Tentu saja kan pemilik ini kan satu orang Eropa, dia tidak mungkin pungut pajak secara langsung. Dia minta bantuan atau istilahnya didelegasikan kepada kepala-kepala desa atau kalau di sini disebutnya di dalam dokumen Belanda itu camat. Tapi bukan camat seperti sekarang ya. Nah, camat-camat ini itu kemudian adalah sosok yang jadi public enemy pada akhirnya. Ketegangan memuncak saat seorang camat yang berpihak pada tuan tanah dibunuh. Sang pembunuh bernama Apan Basa Amah, seorang petani Ciomas. Ya kan, misalnya kamu harus memberikan 30% dari hasil kebun dan segala macam, dia tidak setuju. Dan dia menyatakan diri sebagai, saya ini mau memberontak atas dasar bahwa saya ini adalah semacam Imam Mahdi gitu. Saya penyelamat gitu kan. Akhirnya dia bunuh. Nah, tidak lama kemudian si Apan ini justru kemudian diberondong peluru. Nah, terjadinya itu adalah ketika tuan tanah, ketika Willem itu mengadakan satu pesta rakyat. Sejarah kolonial mencatat ada 40 orang dengan kain putih diikat di kepala mereka meneriakkan perang suci. Pemimpin mereka bernama Muhammad Idris. 4 pengunjung pesta dibunuh dengan kelewang. Sehari setelahnya, suatu peleton tentara Kenil dikerahkan dan menumpas para petani. Setidaknya 41 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Ciomas banjir darah. Terlepas dari sisi kelamnya, Buitenzorg atau Bogor tetaplah menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia yang terus hidup dan berkembang hingga sekarang.